Assalamualaikum. Gimana guys kabarnya hari ini? Kita harap kalian semua sehat dan bahagia terus ya. Oh iya, by the way, kita di sini mau ajak kalian untuk bahas ideologi negara atau Pancasila di Gen Z ini. Kira-kira gimana ya keseruannya? Kita tonton langsung aja yuk. Check it out. Sobat-sobat Sebah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gen Z atau generasi Z itu kita ketahui adalah generasi kelahiran tahun 2000. Kalau berdasarkan data untuk pemilu yang akan datang ini jumlahnya lumayan besar. Dari jumlah pemilih yang akan memberikan suaranya di tahun 2024 itu jumlahnya sampai 50%. Itu luar biasa itu. Tetapi kita tidak akan membicarakan masalah pemilu kali ini. Justru yang paling penting adalah sebenarnya apa sih yang menjadi perhatian ataupun konsep dari generasi muda terhadap alat pemersatu kita di Republik ini, yaitu Pancasila. Kita ketahui bahwa Pancasila sudah dicetuskan 18 Agustus 1945, berarti sudah 75 tahun lebih, 78 tahun. Nah, sekarang kita melihat di era digital sekarang ini, serbuan asing melalui berbagai tayangan ya di internet, di medsos itu luar biasa besar. Nah, karena itulah maka yang menjadi pertanyaan adalah ketika generasi muda ini mendapatkan contoh-contoh perilaku, ucapan, perbuatan, berita dan sebagainya dari generasi yang sebelum, generasi tua lah katakan, yang sekarang sedang duduk di tampuk kekuasaan. Saya ingin bertanya sama generasi muda. Ya, ini bersama saya ada tiga sahabat kita. Yang pertama adalah Desvia, lalu kemudian Ferry, dan dia adalah ini baru semester 1, tapi saya yakin bahwa mereka juga punya wawasan tentang Pancasila. Oleh karena itu kita jadikan narasumber, kita tanyakan, ini ngobrol-ngobrol aja, bukan ujian. Kita akan tanyakan pendapat mereka di tengah derasnya arus informasi yang dilancarkan melalui media sosial, termasuk juga berita-berita tentang politik, berita tentang ucapan, perbuatan dan sebagainya dari para katakanlah tokoh-tokoh politik, tokoh masyarakat dan sebagainya. Apakah di mata mereka generasi Z ini, para generasi pendahulu itu memberi contoh tentang apa sih Pancasila, atau hanya omong kosong aja? Dan harus kita ingat ya bahwa Gen Z ini sekitar 20-30 tahun mereka megang negara, ya kan? Generasi apa kalau otomatis sudah lewat, mungkin nggak sampai 10 tahun lagi udah lewat. Tapi yang jelas generasi mereka ini akan megang. Andai kata yang dia contoh sekarang ini, yang dia lihat sekarang ini, yang dia tonton sekarang ini adalah caci maki, hoax, fitnah. Itu kondisi sekarang. Kondisi 20-30 tahun ketika mereka memegang tampuk kekuasaan, jangan-jangan bukan hanya caci maki, jambak-jambakan, tabok-tabokan, gebuk-gebukan dan sebagainya akan terjadi. Kalau itu terjadi berarti kan Pancasila udah hancur-hancuran itu. Pancasila hanya jadi hiasan dinding saja, tidak ada lagi nilai Pancasila kalau begitu. Nah, jadi kita meneropong jauh ke depan, memproyeksi kira-kira nanti di masa mereka sudah memegang entah di bidang ekonomi, bidang sosial, politik, pemerintahan dan sebagainya. Kira-kira teropongan mereka ini Pancasila udah jadi kayak apa ya? Ya, jadi kira-kira itu yang kita ngobrolin, dengan santai aja, jangan tegang. Ya, oke, jadi pertama ingin kita diskusikan adalah di mata Anda selaku Gen Z, ini baru pertama kali ya mau pemilu? Iya, pemilu pertama. Iya. Aku kedua. Artinya masih masuk Gen Z tadi. Kamu ada 2000-an kan lahir? Iya. Oke, berarti masuk Gen Z. Di mata kamu bertiga, Pancasila itu sebenarnya apa sih? Apa cuma hiasan pada waktu upacara atau hiasan dinding? Sila 1, sila 2, sila 3 sampai 5. Tapi nggak kamu lihat pedalamannya berapa sekarang. Maksudnya Pancasila
Yang kamu tahu aja, bebas aja kita ngomong. Menurut pendapat saya sih Pancasila itu kan emang dibentuk untuk menjadi dasar negara, untuk menjadi pedoman masyarakat Indonesia. Jadi pendahulu juga berharap pastinya masyarakat Indonesia, khususnya para generasi muda, apalagi kita Gen Z, bisa mengamalkan perilaku-perilaku dan nilai-nilai Pancasila. Misalnya apa? Perilaku Pancasila dilihat dari sila pertama ketuhanan, kedua kemanusiaan. Contoh konkret seharusnya gimana? Untuk sila keempat di contohnya misalkan gotong royong. Gotong royong. Terus Gotong royong gotong bermusyawarah. royong itu gimana sih gotong-gotongan gitu? Enggak, jadi kayak bersatu itu di masyarakat, di organisasi di masyarakat tersebut. Jadi di dalam musyawarah tersebut pasti ada yang namanya perbedaan berpendapat. Jadi di dalam organisasi tersebut, jadi kita harus menghargai pendapat orang-orang. Mungkin ada yang berbedaan pendapat, jadi kita harus hargai. Oke, perbedaan pendapat. Menurut dulu sekarang ini perbedaan pendapat kemudian sesuatu yang aneh atau sesuatu yang biasa? Sesuatu yang biasa sih, Bang. Sesuatu yang biasa. Benar. Kalau di medsos saling caci maki. Iya. Benar nggak? Benar. Di medsos itu orang saling caci maki. Apalagi kemarin. Sekarang saya tapi masih ada ini. Misalnya pendukung presiden 1 ngata-ngatain presiden 2, ngata-ngatain presiden 3 dan sebagainya. Ya kan? Berarti sepanjang pengetahuan kamu itu masih nyata di masyarakat. Apa contohnya misalnya? Contoh Di masyarakat bahwa perbedaan pendapat itu adalah sesuatu yang lumrah, sesuatu yang biasa. sesuatu hal yang lumrah. Nggak usah dari contoh yang besar aja mungkin ya, mungkin dari contoh kecil aja. Kalau misalnya kita ketemu orang yang mungkin dia punya perbedaan habit yang beda sama kita, misalnya aku pindahan nih dari kota mana tiba-tiba ke sini, terus menurut aku hal kayak gitu tuh bukan hal yang baik. Terus tapi menurut dia di sini udah biasa kok lu kayak gini, nggak usah yang kayak gitulah gitu. Terus Kamu pindahan dari mana? aku dari Bekasi sih kebetulan. Bekasi Tangerang medok. Iya sih, tapi menurut aku tetap beda ya perbedaannya. Tetap ada yang menurut aku kok begini ya gitu. Ada yang menurut aku lihat dari jenis harga pasar, dari perbedaan orang-orang berjualan, dari teman-teman semua di sini. Itu menurut aku tetap beda hal kecilnya. Kalau untuk hal besarnya mungkin ya bisa dilihat dari kalau kita main sosial media, mungkin semua orang udah nggak ada yang nggak main sosial media. Yang tadinya kita nggak mau ngejudge orang karena ngeliat komen, yang tadi iya bener juga pasti ya pikiran kita jadi kayak yang tadinya nggak akan berakar jadi akan berakar gitu. Oke, kamu juga bisa ya ngebantah atau menguatkan. Jadi jangan selalu mendengarkan, jangan dari saya, jangan nunggu, langsung aja bantah kalau kamu merasa nggak cocok. Oke, kembali ke pertanyaan pernyataan yang tadi dibuat sama Lulu, bahwa perbedaan pendapat itu suatu hal yang lumrah. Ini termasuk di dalam hal agama. Soalnya sekarang ini ada isu-isu tentang politik identitas, di mana orang itu seringkali dibedakan berdasarkan agama. Ini kebetulan kamu muslim, masih jilbab muslim. Kamu nggak berjilbab muslim bukan? Muslim. Dulu Muslim. Ya. Kan sering kita lihat ya bahwa perbedaan pendapat itu ada politik identitas. Tahu nggak? Pernah dengar nggak politik identitas? Sejujurnya aku belum pernah sih. Oke, politik identitas itu adalah politik yang mengedepankan seseorang itu adalah muslim atau bukan. Seperti di DKI Jakarta tahun 2017, pilkada DKI itu. Jadi mereka membuat suatu jargon politik yang membedakan antara muslim dan non-muslim. Sehingga pada waktu itu kebetulan calonnya adalah dua, yaitu Ahok Cina Kristen dengan satu lagi Anies Baswedan Arab Islam. Jadi dia yang Anies itu terlalu ini kan mengeksplorasi masalah agama sehingga seolah-olah Ahok ini diintimidasi. Misalnya kami di masjid-masjid waktu itu di Pacang Sepandung, kami tidak akan memandikan atau mengurus jenazah para pendukung Ahok. Itu kan nggak benar. Dalam hal ini kan kita hanya beda pilihan, mau pilih Ahok mau pilih Anies, terserah. Tapi pada waktu seolah-olah yang non-muslim itu terlalu diintimidasi sehingga mereka tergiring, menanglah Anies. Tapi kan curang, nggak boleh kayak gitu. Misalnya katakan lagi politik identitas misalnya, via suku apa?
Sunda juga. Oh, aku Sunda. Sunda, aku Betawi. Betawi. Aku campuran sih, Bah. Sumatera. Sumatera mana? Lampung, tapi Sama? papahnya Lombok. Oh gitu. Oke. Bisa jadi di sini misalnya identitas itu misalnya kalau kita suku Jawa itu kan paling mayoritas. Sehingga nanti ada intimidasi yang non Jawa didiskriminasi, Jawa di maju-majukan. Itu identitas juga. Gitu. Ya, itu juga merupakan satu politik identitas yang nggak benar. Ya. Nah, sekarang kalau menurut pembacaan kamu terhadap media sosial apa yang sudah kamu dengar, apa sudah kamu baca, apa benar nggak sih, bagus nggak sih kalau kita itu berpolitik terlalu mengagung-agungkan atau menonjolkan politik identitas? Ayo, saya kamu jawab. Silakan. Dari Politik identitas. Menurut saya sih itu gak baik sih. Seperti layaknya di Papua kan. Jadi ada yang namanya organisasi OPM yang dimana OPM itu kayak memberontak di Papua tersebut. Jadi kayak memperdekakan dia tersebut. Jadi memerdekakan. Jadi ya itu tidak baik sih. Ya, OPM itu organisasi Papua Merdeka itu apa namanya, gerakan yang memang merasa tidak puas dengan pemerintahan dulu, di mana Papua itu seolah-olah hasil buminya dikuras tapi mereka nggak melakukan pembangunan. Tapi itu dulu zaman Jokowi beda. Ya, seharusnya gerakan dengan dalih seperti itu nggak laku lagi. Tapi memang pasti ada backgroundnya. Backgroundnya apa? Ya misalnya apa? Ada orang yang kipas-kipasin supaya mereka berdiri sendiri. Kayak Timor Leste dulu. Timor Leste kan dulu ke Timor itu bagian dari negara Indonesia. Cuma dikipas-kipasin sama negara lain sehingga akhirnya mereka merasa juga sebenarnya bukan dan akhirnya kan malah diistimewakan Timor itu. Cuma dikipas-kipas sama orang lain, akhirnya mereka merdekakan dulu. Dibuat referendum, ditanya dulu waktu itu Presiden Habibie, orang Timor Leste, Timor itu ditanya, Anda mau merdeka atau mau masuk? Masih tetap ada di RI. Mayoritas bilang mau merdeka itu, tapi ujung-ujungnya mereka menyesal sendiri karena ternyata Indonesia pembangunannya sangat besar dan mereka sendiri tidak ada pembangunan apa. Tahun 2013 kebetulan ke Timor Leste, saya lihat itu nggak benar-benar masih begitu aja. Masih sama, nggak ada perubahan apa-apa. Jadi politik identitas adalah politik yang terlalu menonjolkan identitas seseorang, baik sebagai Muslim, dilihat dari agama ya, dilihat dari suku, dilihat dari katakanlah pendidikan nggak bisa. Misalnya kamu membuat suatu gerakan politik khusus untuk mahasiswa, tapi kemudian mendiskreditkan yang bukan mahasiswa, itu kan juga identitas sebagai mahasiswa. Ya, jadi macam-macam lah. Sebenarnya sih identitas itu ya namanya orang pasti punya identitas, ya kan nggak bisa dihilangin. Kamu campuran antara Lampung sama NTB aja kan ya. Iya, itu kan nggak mungkin kamu hilangin. Gimana kamu lahir di sana kan nggak bisa dirubah, ya kan? Nah, oke, jadi kita memang ingin supaya generasi muda ini aware, melek terhadap kondisi menjelang 2024. Harus cerdas, harus melihat siapa calon-calon pemimpin yang akan mempersatukan Indonesia sesuai Pancasila ketiga, atau malah mau bikin Indonesia jadi bubar. Politik identitas itu berpotensi membuat Indonesia jadi bubar, ya kan? Otomatis lah kalau misalnya kita pakai politik agama, nanti yang non Muslim kan marah. Itu dulu juga sebabnya kenapa walaupun kita itu mayoritas Islam, tapi Islam tidak dijadikan sebagai agama negara. Kan saya cerita. Kenapa juga bahasa Jawa walaupun orang mayoritas tapi tidak dijadikan sebagai bahasa nasional. Bahasa nasional kita adalah akarnya bahasa Melayu, bukan bahasa Jawa. Padahal pengguna terbesar adalah orang Jawa. Nah, kenapa? Karena para pendahulu kita nggak mau gara-gara identitas terlalu ditonjolkan, akhirnya yang lain berontak.
Kalau Islam jadikan agama negara, ya otomatis non Muslim kabur. Saya nggak mau gabung dengan orang Islam, mendingan berdiri sendiri, ya kan? Kalau Indonesia menjadi negara Islam Indonesia, otomatis itu nanti orang-orang di Papua, orang-orang di NTT, orang-orang di Medan itu pada lari semua, nggak mau gabung sama Indonesia. Begitu juga kalau misalnya bahasa Jawa dijadikan bahasa nasional, ya orang Sunda nggak mau. Mendingan saya bikin negara Pasundan sendiri, ngapain gitu kan? Oleh karena itulah maka politik identitas dari sejak awal Republik ini berdiri memang sudah dihindari. Harus kita hindari, jangan sampai terjadi. Kenapa? Berpotensi akan membuat Indonesia menjadi pecah belah. Nah sekarang kembali ke pertanyaan semula tadi, menurut kacamata Anda, apa yang diperlihatkan oleh para tokoh masyarakat, tokoh politik, tokoh agama dan sebagainya itu mencerminkan nggak sih Pancasila, atau mereka tuh cuma pintar ngomong doang tapi dalam kelakuannya nggak memperlihatkan? Gimana ya? Untuk tokoh politik saat ini yang kamu dengar, yang kamu baca, yang kamu tonton di media sosial, mungkin yang ada di media aja kan ya Pak ya, saya lihatnya beberapa tokoh politik itu mungkin nggak menyerang lawannya atau saingannya dengan belak-belakan gitu Pak, mungkin secara halus dengan sindiran-sindiran mungkin. Dengan sindiran-sindiran. Enggak, sekarang ini justru kasar banget. Presiden itu apa? Itu sindiran tuh. Iya benar. Jokowi kan dikatain. Itu yang saya maksud. Artinya contoh-contoh yang seperti itu kan mendidik generasi muda. Nanti kamu akan merasa bahwa yang seperti itu adalah hal lumrah, hal biasa dalam berpolitik. Ngatain seorang presiden dong, bukannya seorang Abdillah Sani. Kalau seorang Abdillah Sani dalam pergaulan dikatain gitu-gitu lumrah. Itu kan presiden, pemimpin tertinggi di negara ini, tapi kemudian dikatain. Artinya nanti masyarakat, terutama generasi muda, Gen Z akan melihat itu sebagai contoh. Mohon maaf aja nih, contohnya aja. Zaman saya itu apa? Orang manggil orang lain dengan apa? Bisa berantem, bisa bunuh-bunuhan kadang-kadang. Tapi sekarang aging, ya, dianggap biasa. Itu terjadi pergeseran nilai. Yang saya khawatir kalau generasi saya masih ada aja terjadi seperti itu, di mana ada pergeseran nilai sesuatu yang tadi dianggap nggak bagus sekarang biasa-biasa aja. Nanti kalau generasi yang saya sekarang ini masih ada, terus kemudian para pemimpin yang ngomong saya enaknya aja, ya kan? Itu yang disebutkan oleh Pak Jokowi. Saya nggak ada masalah dikatain apapun juga, tapi yang saya sedihkan adalah ketika budaya santun kita hilang. Jadi kita merasa mengkritik, tapi sebenarnya kita mencaci maki. Seolah antara caci maki dan kritik itu sesuatu yang sama. Kan beda. Mengkritik itu dengan caci maki beda. Menurut kamu? Beda. Beda gimana? Karena kritik itu mengkritik sebuah kelebihan dari mekanis dari pemimpinnya, atau kekurangan dari mekanik dari pemimpinnya, kinerja dari pemimpin tersebut atau calon presiden itu. Sekarang dulu, andai kata kamu bangun sebuah, katakanlah kamu pengen bikin kamar di atas khusus untuk kamu, terus kamu nyuruh orang, ya, tukang, tapi kamu ternyata nggak puas dengan hasil kerja dia. Apakah kamu akan mengatakan, kamu tuh tukang? Terhadap tukang aja kamu nggak berani begitu. Kenapa? Kan dia, kamu bayar dia. Tetap ngerasa nggak enak. Merasa nggak enak. Berarti perasaan baik, sopan santun main. Iya. Dengan ini Pancasila yang kedua, kemanusiaan. Iya, kemanusiaan. Kenapa ada terhadap presiden kok kita bilang mengatakan goblok, tolol? Iya. Seolah-olah presiden itu adalah apa ya? Nggak ada harganya. Iya. Ingat tuh, pemilu itu triliunan. Jadi untuk memilih seorang presiden itu dibutuhkan biaya yang tidak sedikit. Ketika seseorang itu diangkat, berarti kan dia mendapat kepercayaan rakyat. Kok orang lain bisa seenak saja makin? Gak boleh dong, ya kan? Dulu beli masakan di warung, makanan jadi. Andai kata kamu rasanya itu asin,
apakah kamu langsung ini makanan apaan asin begitu? Gimana? Iya. Kira-kira cara penyampaian kamu gimana? Kamu yang kritik orangnya, dasar lu jelek lo, apa makanan yang kamu lihat ini? Enggak sih Pak, mungkin kalau misalnya untuk kasus yang beli makanan atau kita dapat hal yang nggak kita expect gitu, Ya. mungkin kalau mengkritik itu kan lebih ke Kinerja aja. Kalau kritik, mengomentari hasilnya tapi Ya. dengan baik-baik kalau mau kritik. Oke. Nggak asal-asal kayak pakai kata-kata kasar Ya. atau atau kamu pakai sindiran, ibu pengen kawin lagi ya gitu. Pantesan asin gitu ya. Tapi biasanya. mungkin kalau konsepnya buat bercandaan Iya, biar lebih asik bisa kayak gitu. Ya. Tapi mungkin kalau misalkan wah udah berhari-hari kita beli tetap kayak gini nih, nggak ada improve dari si wartegnya atau tempat makannya, kita pasti bakal bilang, ibu lagi kenapa ya, kok masakannya kayak gini nih sekarang gitu. Artinya kalau kita kenal dengan tidak kenal Iya. beda. Iya sih. Ya, tapi kalau kita lihat sekarang media sosialnya orang kenal nggak kenal, pokoknya presiden kata-kata. Emang dikenal deh? Enggak kan? Enggak akrab, presiden juga nggak kenal dia juga nggak kenal presiden, kemarin lalu media tahu dia kan, ketemu juga nggak pernah. Tapi kita merasa karena kita adalah rakyat, kita yang milih presiden, kita bayar pajak, lalu kemudian ketika kinerja presiden itu nggak sesuai dengan harapan kita, lalu kita merasa punya hak untuk mencaci maki. Bukan dikritik. Kalau kritik tadi, kenapa masakannya asin gitu kan ya, kinerja hasil lah kalau bilang. Tapi kalau kamu katain, ih ibu jelek begini masakannya enak. Ibu kok jelek masakan enak kan itu orangnya kan bukan hasilnya kan. Kan nggak relevan. Nah kalau misalnya dikatakan presiden bukan kinerja ini orangnya, kan bisa kita bedakan. Jadi begini, cara penyampaian kita, salah satu budaya Pancasila yang harus kita pertahankan adalah budaya santun. Benar kata Lulu tadi, kita harus tetap memperhatikan situasinya, walaupun kita nggak puas dengan hasil kinerjanya. Ya, dan ingat bahwa yang milih bukan kita doang, tapi 70 juta orang. Wah, itu harus dihargai. Cuma memang sekarang ini kelihatannya memang hampir semua orang merasa pengen menyampaikan pendapatnya, ya keluarlah itu caci maki. Mahasiswa pun berani kata-katain presiden dengan kata-kata yang nggak pantas banget, nggak pantas banget diucapkan oleh seorang yang terdidik. Jadi kalau nggak terdidik masa bodoh. Mahasiswa kan calon pemimpin, katanya kalau memang dia punya bakat ataupun punya rezeki jadi pemimpin, kalau dia besok jadi ya terserah. Kita nggak tahu masa depan ini. Tapi secara umum yang saya katakan tadi, kalau kita melihat bahwa Gen Z itu jumlahnya sangat besar sampai 56%, ya kan. Terus ketika generasi lain yang lebih tua udah pada katakanlah udah paripurna, udah pada tua, dapat pensiun, kan giliran Gen Z yang megang. Gen Z dididik sama generasi sekarang seperti itu, menganggap sesuatu yang tidak sopan, tidak santun itu sesuatu hal yang biasa, bahkan dikatakan sebagai suatu pergaulan. Itu selalu pergaulan biasa, gak ada lagi yang tersinggung. Ada lagi nggak contoh yang seperti itu? Yang kamu lihat dulu sebenarnya sesuatu yang tabu, tapi sekarang ya mana apa ya? Saya bukan muda lagi, saya nggak tahu banyak istilah yang kemudian antara kamu sesuatu yang biasa. Apa misalnya? Ada lagi? Mungkin kata kasar atau Ya, kata kasar yang menurut kasar. umumnya kasar, tapi bagi kamu biasa aja. Apa misalnya? Physical touch atau megang pinggang itu, megang perempuan, asal megang perempuan. Nah, sekarang physical touch seperti itu biasa. itu Iya. kayak belajar. Mungkin ada yang terima ceweknya, ada yang nggak terima juga. Oh iya, mah zaman dulu juga ada mau disenggol-senggol. Tergantung orangnya. Ada yang mau disenggol, ada yang enggak. Gitu ya. Ya tapi umumnya itu kan pasti ada orang nggak suka di physical touch, apalagi nggak kenal. Ya. Kalau misalnya soal punya temen yang bencong, Kenapa? kayak Gimana? gitu masuk gak ke sini dalam dunia dasar negara Pancasila? Terus kita tuh kayak udah yang menurut kita ada temen yang seharusnya dia tuh jadi laki-laki bukan jadi perempuan. Masuk Cewek jadi cowok, cowok jadi cewek. bisa dua-duanya. Menurut Soalnya kamu itu kayak hal biasa atau bukan? enggak, masih nggak bisa menurut saya. Masih nggak bisa. Betul. Karena di dunia barat itu suatu hal yang biasa, cowok-cowok, Iya. cewek-cewek, dan Oh, bahkan kaget. apa namanya sampai nikah segala. Iya. Itu pergeseran juga.
Dan ini apa namanya harus kita pertahankan juga karena nggak sesuai dengan Pancasila. Ketuhanan dan kemanusiaan jelas enggak. Ya, sila 1, kedua itu jelas enggak. Kenapa? Kalau di dunia barat itu udah sesuatu hal yang biasa seolah-olah. Tapi kita nggak mau karena kita berketuhanan dan kita beragama. Agama itu melarang itu. Tapi di hukum tuh sebenarnya dilarang kan sebenarnya. Ada pasalnya nggak sih buat yang namanya LGBT kayak gitu? Iya. LGBT itu ya. LGBT kalau apa ya? Yang jelas pernikahan sesama jenis nggak ada dasarnya, nggak boleh. Dan kita kembali lagi ke Pancasila, otomatis apapun juga kan kita kembalinya ke nilai dasar, ya. Jadi kalau misalnya ketuhanan yang Maha Esa, baik menurut agama Islam, Kristen, semua juga melarang. Ya, semua juga tidak membolehkan pernikahan sesama jenis seperti itu. Tetapi kalau sesama jenis manusia sama manusia boleh, kecuali manusia dengan jin nggak boleh. Sama hewan boleh. Sama hewan juga boleh. Ya artinya sesama jenis lah. Makin kemari akan terjadi akibat media sosial yang gencar. Bisa jadi itu nanti dianggap satu hal yang biasa. Bisa jadi karena beritanya makin gencar sehingga orang lama kelamaan menjadi menganggap itu hal yang bukan aneh lagi. Ini jadi normalisasi gara-gara pemberitaan. Ini yang harus kita waspadai. Saya nggak lihat akhir-akhir ini tuh baik di YouTube maupun di snack video itu anak-anak cowok segede kamu pada joget-joget udah lemah kemulai. Banyak banget ya? Iya banyak. Banyak banget. Itu harus diwaspadai. Jadi asli kita jangan membiasakan, tidak. Kita mulai dari yang lingkungan kita. Artinya kalau kamu, tindakan kamu benar, ketika kamu lihat ada sesuatu yang nggak benar, mendingan kamu benar. Supaya apa? Supaya dia merasa dia dijauhin. Kalau dia merasa dijauhin, nanti salonnya akan keren. Tapi kalau kamu tetap biasa menganggap hal yang lumrah, lama-kelamaan dia menganggap itu sesuatu yang biasa juga, ditolerir, merasa didukung. Akibatnya akan menjadi penularan. Yang kamu bilang penyakit tadi. Mungkin nanti lama-kelamaan kamu juga termasuk. Bisa jadi yang lain juga termasuk. Itu kan karena apa? Karena pembiasaan. Jadi yang paling bagus sesuai dengan kemanusiaan dan ketuhanan. Yang seperti itu kucil aja langsung. Ya kalau kamu lihat misalnya di kampus kamu ada ini cowok langsung itu kucil. Langsung kucil, jangan dilakukan seperti itu. Supaya apa? Dia merasa bahwa dia sedang terhukum secara sosial. Kalau tanya hukum undang-undangnya pun nggak ada. Tapi sanksi sosialnya ada. Berupa apa? Dijauhi, dicibir, disindir. Lama-kelamaan dia akan merasa bahwa itu sesuatu yang salah. Sehingga dia akan menghindari. Tapi kalau misalnya dia merasa bahwa itu sesuatu yang lumrah-lumrah aja, ya lama-kelamaan dia makin merajalela. Nanti dia ngajak lagi temannya. Nanti semua sekelas udah jadi anak juga menjadi. Jadi semuanya seperti itu. Saya melihat juga banyak juga tayangan-tayangan, terutama yang katakanlah artis-artis itu ngomong jorok seenaknya, ya kan? Ngomong jorok seenaknya aja udah kata-kata yang nggak pantas juga. Padahal dia public figure. Iya, padahal dia public figure. Public figure itu kan contoh, dia didengar, ditiru orang. Seharusnya dia punya rem. Cuma salahnya sekarang ini justru ketika dia merasa bisa populer dengan itu, dia malah sengaja eksploitir. Karena apa? Supaya banyak orang yang lihat. Dan ada beberapa stasiun TV, kalau menurut aku yang pas dia ngomong kasar itu ada yang di samarin. Iya, ada yang disensor, sama ada yang tetap udah nggak apa-apa kok di sini mah ngomong kasar, tenang aja gitu. Itu nggak boleh. Gitu jadi kita harus tetap mempertahankan generasi muda yang saya pesan. Jangan hal-hal seperti itu ditolerir, dibiarkan. Seperti kau bilang tadi masalah LGBT. Kalau memang ada teman-teman yang seperti itu, kucil langsung supaya dia merasa bahwa dia dihukum. Kenapa? Sanksi undang-undang mungkin nggak ada, tapi sanksi sosial tetap harus ada. Itu yang akan membuat Indonesia tetap Pancasila, tetap kita itu berdasarkan. Kemudian nanti kelamaan menjadi suatu hal biasa. Kita tahu kan yang namanya orang-orang di negara-negara yang mengaku modern itu lelaki perempuan ciuman itu tempat umum biasa. Lelaki dengan lelaki, perempuan dengan perempuan. Kenapa? Awal-awalnya kan pembiasaan itu. Bukan hanya ini berhubungan seperti banyak, tapi jangan di sini, jangan sampai. Kita aja di sini kalau melihat teman kita ada bencong-bencongan, kita langsung nyebelin. Ya. Alhamdulillah itu justru harus diperhatikan, harus dipertahankan.
jangan sampai kita melihat sesuatu yang menyimpang itu sesuatu yang biasa-biasa aja. Oke, jadi jelas ya teman-teman bahwa ternyata di kalangan generasi muda, walaupun mungkin sila-sila Pancasila itu walaupun dihafal, mungkin juga mereka tidak secara mempraktekkan, tapi jelas bahwa pandangannya banyak hal-hal yang masih bisa dipertahankan, Ini saya harapkan kita harus pinter menyaring. Kalau kita lihat medsos sudah kayak gitu, ya jangan sampai kita ikut-ikut lagi. Kita membiarkan, kita membolehkan, permisi, lama-kelamaan nilai-nilai yang kagak perlu jadi seolah-olah benar, jadi merajalela. Oke, saya pikir nggak usah terlalu panjang ya, udah ketangkap intinya pandangan generasi muda terhadap Pancasila, khususnya generasi Z ini, bahwa mereka menilai bahwa yang terjadi di media sosial yang diperlihatkan oleh para tokoh masyarakat itu bukan sesuatu yang baik untuk ditiru, dan itu jangan sampai dibiasakan atau jangan sampai nanti menjadi suatu hal yang kelaziman lumrah. Oke, barangkali ada, ini bukan pesan terakhir ngeri gitu. Barangkali ada mau kamu sampaikan kepada teman-teman tentang hal ini. Silakan ke kamera. Ya, untuk teman-teman tetap didasari oleh Pancasila, karena pada saat ini rata-rata pemuda-pemuda atau kalangan Gen Z ini udah memudar Pancasila, apalagi sekarang teknologi maju ya sekarang, jadi ada arus globalisasi dari budaya barat, mungkin akan mampir ke sini ya teman-teman. Stay safe. Ya, stay safe, stay cool. Stay chill. Emang boleh stay cool? Ya, tadi kita anak-anak nggak bahaya kan? Lalu barangkali ada mau sampaikan? Yang bisa sampaikan, tetap mau kalian main dimanapun harus tetap dijunjung tinggi sopan santunnya. Mau sesama umur, mau sesama yang lebih tua, atau bahkan yang derajatnya lebih rendah dari kita. Karena mau kalian sepintar apapun, kayak apapun, kalau nggak ada attitude-nya nggak akan tetap dinilai sama orang. Mungkin untuk pesan untuk generasi Z, khususnya buat kita generasi muda di zaman era globalisasi ini, pastinya bakal banyak cobaannya ya, semakin melihat teknologi yang semakin canggih. Jangan sampai membuat kita lalai untuk terus menanamkan nilai-nilai Pancasila di kehidupan sehari-hari, karena kehidupan Pancasila itu kan pedoman hidup ya, pedoman hidup berbangsa, contoh cerminan perilaku sehari-hari. Oke, baik, terima kasih Via, kemudian Ferry dan Lulu. Teman-teman, kira-kira itu saja yang bisa kita perbincangkan hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Oke bro, gimana podcast kita tadi? Kalau menurut gue video podcast yang ini keren banget sih, Dan. Seru banget kan? Seru banget. Kalian jangan lupa nonton ya. Buat yang udah nonton juga terima kasih. Dan semoga video podcast kita hari ini bermanfaat, terutama untuk kalangan Gen Z. Betul. Buat kalian juga jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bye.